Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama membahas tentang masalah adab salam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam, ucapan yang sangat familiar sekali di telinga kita, yaitu ucapan assalamualaikum. Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas kalian. Namun, tahukah kita apa yang dimaksud dengan ucapan assalamualaikum tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ucapan assalamualaikum berarti doa keselamatan. Jika Ahmad misalkan berjumpa dengan Muhammad, lantas Ahmad mengucapkan doa assalamualaikum, berarti di sini Ahmad mendoakan Muhammad agar Muhammad selamat dari yang pertama musibah, bencana. Musibah atau bencana apa saja. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, ya, dan musibah yang lain. Kemudian yang kedua adalah doa agar selamat dari penyakit. Selamat dari penyakit. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan dunia ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan dan juga kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, kepada kamilah kalian dikembalikan. Di antara ujian itu adalah sakit. Nah, ketika kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan saudara kita agar saudara kita ya selamat dari penyakit. Yang ketiga, pada mata Allah Subhanahu wa taala, maksud ucapan salam tersebut ya, kita mendoakan saudara kita agar saudara kita selamat dari penyakit gila. Ya, apalagi di kehidupan sekarang ini, ya, di mana banyak berbagai ujian menimpa kaum muslimin ataupun menimpa manusia secara umum, terutama ujian ekonomi, karena banyak ya perusahaan-perusahaan yang memang mengalami efisiensi terhadap karyawannya, sehingga ya banyak di antara manusia yang mana mereka diuji ya dengan beban ekonomi lantas tidak kuat ya, maka qadarul masya'a terkena penyakit gila. Yang keempat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan salam
kepada saudara kita, berarti kita mendoakan saudara kita agar ia selamat dari kejahatan manusia. Selamat dari kejahatan manusia. Apalagi ya masa kini banyak sekali pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Suami membunuh istri, ya. Istri membunuh anak-anak, ya. Seorang membunuh tetangganya. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya. Makna salam adalah doa agar seorang selamat dari perbuatan maksiat. Ya. Perbuatan maksiat ini adalah perbuatan yang menyelisih ya syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga ya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Allah, maka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Minuman keras, menggibah, ya, kemudian menyakiti tetangga dan perbuatan-perbuatan maksiat yang. Kemudian ucapan salam ini juga doa agar seorang selamat dari api neraka jahanam. Ya, api neraka jahanam ini sangat mengerikan sekali. Ya, dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa panasnya api neraka jahanam itu 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Dengan demikian, doa assalamualaikum, doa yang terbaik dan ucapan salam yang terbaik. Karena ketika kita mengucapkan ya kalimat assalamualaikum, berarti kita mendoakan saudara kita sama muslim agar dia selamat dari bencana, selamat dari penyakit, selamat dari penyakit gila, selamat dari keburukan manusia, selamat dari maksiat, dan juga yang paling penting adalah selamat dari apa? Api neraka jahanam. Karena kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang abadi adalah manusia masuk ke dalam surga dan juga selamat dari api neraka jahanam. Faman susiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka jahanam, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia ya termasuk orang yang sukses. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini menganjurkan kepada kita agar kita menebarkan salam. Ya. Jika kita berjumpa dengan sama muslim, maka kita ucapkan kalimat salam. Assalamualaikum. Gitu. Ini ucapan yang sangat bagus sekali. Bahkan ini termasuk amalan yang paling utama. Ya. Sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Jarul Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang menyatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayul Islami khair? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama dalam Islam? Amalan apa yang paling mulia di dalam Islam? Masya Allah ya. Para sahabat Rasulullah SAW ketika bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali. Nanyakan tentang ya perkara-perkara ibadah, ya, perkara-perkara amal. Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan masuk surga. Tunjukkan kepada kami amalan ya, yang menyebabkan seorang dijauhkan dari api neraka. Begitu. Yang lagi sahabat, Rasulullah, ya,
Sedekah apa yang paling utama? Sedekah apa yang paling? Inilah pertanyaan-pertanyaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika mereka bertanya, tujuannya adalah ya, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti sahabat ini tanya kepada Rasul, Ayul Islam khair? Ya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama dalam Islam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan. Dia memberi makan. Insya Allah ya, di berbagai masjid kaum muslimin ya, mereka mengadakan program ya, memberi makan pada anak-anak yatim, memberi makan pada ya fakir miskin, memberi makan kepada kaum muslimin secara umum. Ini termasuk amalan yang paling utama. Dan tentunya yang paling utama dan paling bagus adalah kita memberikan makan kepada kerabat kita, ya, kepada kerabat kita. Kemudian yang kedua, ya, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menebarkan salam. Pada siapa? Pada orang-orang yang engkau kenal dan juga kepada orang-orang yang tidak engkau kenal. Insyaallah ya. Hendaknya ketika kita menebarkan salam ya, pada siapa saja, yang penting mereka adalah muslim. Bukan hanya terbatas kepada satu pengajian saja, bukan. Bukan terbatas hanya satu kompleks saja, bukan. Ya. Tapi selagi dia muslim ya, maka kita dianjurkan untuk menebarkan salam padanya. Ya, selagi mereka muslim, kita dianjurkan mengucapkan salam pada mereka. Gitu. Bahkan pada dalam Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa termasuk tanda asyratus sa'ah, tanda hari kiamat itu adalah menebarkan salam kepada hanya orang-orang yang ia kenal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan salam yang lain, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nama jahiliyahnya, nama beliau sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams. Abdus Syams artinya apa? Hambanya matahari. Ya, dan tidak dibolehkan ya jika memberi nama tersebut mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abdul Syams, hambanya matahari. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, gitu. Itu nggak boleh. Akhirnya Rasulullah SAW ganti nama beliau menjadi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Nama Islamnya beliau adalah Abdurrahman. Kenapa dijuluki dengan Abu Hurairah? Karena beliau radhiyallahu anhu itu suka dengan kucing. Hurairah itu kucing kecil. Senantiasa bercanda dengan kucing, sehingga dijuluki ya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini banyak sekali mendapatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis ini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka mereka tidak masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tu'minu hatta tahamu. Kalian
tidak dikatakan beriman sehingga di antara kalian saling mencintai. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin adalah seorang mukmin yang lain. Seorang mukmin hendaknya mencintai mukmin yang lain, menyayangi mukmin yang lain. Sehingga ketika ada saudaranya yang sakit, hendaknya dijenguk. Jika ada saudara sama mukmin minta bantuan, maka dibantu. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Ya. Maukah aku beritahu kepada kalian suatu perkara? Apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi Rasulullah SAW memberikan resep kepada para sahabat agar ukhuwah Islamiyah mereka terjalin dengan kuat. Mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi. Tidak adanya dengki di antara mereka, tidak adanya perselisihan di antara mereka, ya, tidak adanya hasad di antara mereka. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, afsus salam bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Ya, insyaallah ya. Jika ada seorang ya jumpa dengan kita, ya, dia menebarkan salam, assalamualaikum. Hati kita itu tenang. Ya. Kemudian juga kita juga senang, bahagia. Ya, kenapa? Kita didoakan oleh dia. Ya. Begitu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya. Keutamaan salam yang selanjutnya adalah menebarkan salam merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cita-cita terbesar bagi kita adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini sangat sebentar sekali. Sebentar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "A'mar ummati baina sittina wa sab'ina sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sedikit sekali yang melewati hal itu. Setelahnya kehidupan yang lama ada kehidupan akhirat. Mulai dari kehidupan alam barzah. Alam kubur. Ketika seorang berada di alam kubur, ya, maka yang dia dapatkan kalau nggak nikmat kubur, ya siksa kubur. Itu. Belum nanti proses-proses yang selanjutnya. Dengan demikian, ya, kehidupan dunia ini singkat sekali, kehidupan akhirat panjang. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan kehidupan ke akhirat. Amal untuk amal-amal kehidupan akhirat. Dan salah satu amalan yang menyebabkan seorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah menebarkan salam. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas, afsus salam, wa'timut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkan salam. Ya, tebarkan salam. Sehingga ketika kita masuk rumah, tebarkan salam. Ya. Kemudian ketika kita berjumpa dengan saudara kita sama muslim di masjid, tebarkan salam. Jika kita berjumpa dengan rekan kita di kantor, tebarkan salam. Kenapa? Karena perintahnya kata Rasul, afsus salam, tebarkan salam. Wa'timut ta'am, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berilah makan. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sangat antusias sekali untuk bersedekah. Ya. Sangat antusias sekali untuk bersedekah. Ya. Sebutkan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat namanya Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu ini senantiasa bersedekah meskipun satu butir korma. Ya. Jika ia memiliki hanya satu butir korma, sedekah satu hari
ia hanya memiliki uang 3 dinar. 3 dinar. 3 dinar itu lumayan, Pak. 1 dinar itu 4,4 gram. Kalau 3 dinar ya sekitar 12 gram 3/4. Kemudian ada seorang yang datang padanya. Ya, ada seorang yang datang kepadanya. Orang yang memang tidak mampu. Kemudian Abu Umamah memberikan 1 dinar. Tidak lama kemudian ya datang lagi seorang, ya. Lantas Abu Umamah memberikan 1 dinar. Tinggal uang dia berapa? 1 dinar. Orang ketiga datang ke rumahnya, minta-minta, kasih 1 dinar. Ya, akhirnya dia tidak memiliki uang sama sekali. Sehingga pelayannya mengatakan, ya, wahai Tuan, mengapa engkau tidak menyisakan untuk kami 1 dinar aja untuk keperluan kita di sini. Kemudian pada mata Allah Subhanahu wa taala, Abu Umamah tidur. Dari itu bangun, ya, waktu sholat asar, kemudian pergi ke masjid. Kemudian pelayannya masuk ke kamarnya, membersihkan, ya, ruang kamarnya. Pelayannya tiba-tiba kaget sekali, ya, ketika dia membersihkan ranjangnya, ya, di bawah ranjang, ya, pelayannya mendapatkan uang, ya, 300 dinar, ya, 300. Pada mata Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Umamah datang, kemudian kata pelayannya, kenapa engkau tadi tidak memberitahukan kepada kami bahwa engkau memiliki uang 300 dinar? Kata Abu Umamah, saya tidak memiliki uang sebesar pun. Saya tidak memiliki uang sedinar pun. Nah, ini uang yang 300 dinar dari mana? Ada di mana? Itu ada di, ya, bawah ranjang gitu. Maka, ya, Abu Umamah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari sini, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Wasilul arham, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Ya, menyambung tali silaturahim. Ya, silaturahim itu terdiri dari 2 kata, silah dan rahim. Nyambung tali kekerabatan, maksudnya berbuat baik kepada kerabat kita, ya, membantu mereka dengan harta, ya, mengunjungi mereka, menjenguk mereka ketika sakit, ikut menyolatkan jenazah mereka ketika mereka meninggal dunia. Ini bagian dari silaturahim. Kemudian wasallu wan nas niyam tadkhul jannata bisalam. Salat malam, salat tahajud. 3 orang tertidur malam. Tadkhulul jannah bisalam, saya kau akan masuk surga penuh dengan keselamatan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memang gemar sekali untuk menebarkan salam. Karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Dalam rangka apa? Dalam rangka menebarkan salam. Ya, dalam rangka menebarkan salam, supaya mendapatkan pahala besar. Ya, sebutkan oleh Tufail bahwa satu hari, ya, kami bersama dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Kata Tufail, tidaklah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu melewati pedagang grosiran, pedagang eceran, pembeli, ataupun siapapun juga di pasar, melainkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepadanya. Masya Allah. Bahkan suatu hari, ya, Tufail ini datang kepada Abdullah ibn Umar. Maka Tufail mengikuti Abdullah ibn Umar ke pasar. Tufail bertanya, "Ma tasna' bisuk?" Apa yang kau kerjakan di pasar, wahai Abdullah ibn Umar? Sedangkan engkau tidak membeli, engkau tidak menawar belanjaan, engkau tidak menjual sesuatu, wala tajlis fi majalis suq,
engkau juga tidak duduk-duduk di majelis di pasar. Apa yang engkau kerjakan wahai Abdullah bin Umar ketika berada di pasar? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innama nahdu min ajli salam fanusallim ala man lakina. Sungguhnya kita pergi ke pasar tujuannya adalah untuk menebarkan salam. Kita akan mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua terkait dengan masalah cara-cara menyampaikan salam. Jadi cara menyampaikan salam itu yang pertama ada menyampaikan salam minimal kita mendapatkan pahala 10, yaitu ucapan assalamualaikum. Ya, itu paling minimal. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kita mendapatkan pahala berapa? 20. Ya. Lantas yang ketiga, ini yang paling sempurna, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling sempurna. Ya. Sehingga ketika kita menebarkan salam dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita akan mendapatkan pahala berapa? Pahala 30. Pahala 30. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dan juga di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi summa jalas. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia mengucapkan salam pada beliau dengan kalimat assalamu alaikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya. Beliau duduk. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda asyrun. Ia mendapatkan pahala berapa? 10. Summa ja'a akhar. Kemudian datanglah laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua ini mengucapkan salam dengan kalimat lebih sempurna, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau duduk, kata beliau, isyrun, yang mendapatkan pahala berapa? 2. Kemudian datang laki-laki yang ketiga, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau duduk. Lantas beliau SAW bersabda, salasun, yang mendapatkan pahala berapa? 30. Masya Allah, ya. Ketika kita mau sholat berjamaah di masjid, ya, kita keluar dari rumah, sebelumnya kita mengucapkan salam kepada istri kita atau kepada anak-anak kita, assalamualaikum. Kemudian setelah keluar dari rumah, jalan berapa langkah, ketemu tangga. Tangganya seorang muslim, kita ucapkan salam pada dia, assalamualaikum. Jalan lagi berapa langkah, ketemu lagi, assalamualaikum. Sampai masjid, ketemu lagi, ya, dengan saudara sama muslim di masjid, ucapan assalamualaikum. 5 ucapan salam, kita mendapatkan pahala berapa? 50. Kalau mengucapkan salam assalamualaikum. Dan ingat, ucapan assalamualaikum itu doa. Doa bagus sekali. Saya telah sampaikan. Ya, doa agar selamat dari apa? Musibah. Terus kemudian doa agar selamat dari apa? Dari penyakit.
Kemudian doa agar selamat dari apa? Gila. Doa agar selamat dari apa? Dari api neraka. Lagi, doa agar selamat dari apa? Kejahatan manusia. Doa agar selamat dari apa? Dari perbuatan manusia. Ditambah lagi dengan doa rahmat. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu dua. Yang pertama adalah doa mohon hidayah. Yang kedua, doa agar dimasukkan ke dalam surga. Itu tambah itu. Jika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada mendoakan saudara kita agar saudara kita selamat dari musibah, selamat dari penyakit, selamat dari gila, selamat dari kejahatan manusia, selamat dari maksiat, selamat dari api neraka, yang mendapatkan hidayah, yang masuk surga, plus wa barakatuh, keberkahan, kebaikan, kebaikan dalam harta, sehingga hartanya berkah, ya, hartanya berkah, hartanya digunakan untuk ya kebaikan, sedekah di masjid, sedekah anak yatim, itu amal soleh yang lain, berkah dalam kehidupan, sehingga umurnya jadi berkah. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, selanjutnya kadang ya, kita dititipi salam oleh seseorang, ya, kita ketemu di jalan, ya. Kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar kamu, sehat, sehat, gimana kakak kamu, ya, kakak kamu gimana tuh, ya, sekarang kerja di mana kakak kamu, Pak Soleh gitu, kakak kamu tuh Pak Soleh kan kerja di mana, oh di sana ya, saya udah lama nggak jumpa ya, titip salam padanya ya. Nah, gimana tuh jawabnya, ya. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Aisyah, ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, hada Jibril yaqra' alaika salam. Hada Jibril yaqra' alaiki salam wa Aisyah. Ini adalah malaikat Jibril menitip salam pada engkau, ya. Qalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat, keberkahan atasnya, ya. Jadi kalau ada orang yang menitip salam pada kita, ya, sampaikan salam pada kamu yang laki-laki itu, si Pak Soleh gitu. Maka jawabnya wa alaihi salam. Karena Pak Soleh itu laki-laki, ya. Wa alaihi salam. Ya. Semoga kesejahteraan atas dia. Semoga keselamatan dan dia. Kalau dia perempuan, ya, titip salam ya pada ibu kamu, ya. Saya dulu dirawat sama ibu kamu. Maka gimana? Wa alaihassalam, ya. Semoga keselamatan, kesejahteraan itu atasnya. Boleh juga kita mendoakan, ya, kepada orang titip salam dan orang dititipi salam. Ketika kita berjumpa dengan Pak Ahmad, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak Ahmad? Sehat? Sehat. Titip salam ya buat pimpinan kamu itu, ya, Pak Muhammad. Maka kita katakan kepada Pak Ahmad, alaikas salam. Semoga keselamatan, kesejahteraan atasmu. Wa alaihis salam. Dan juga padanya, pada pimpinan kita. Begitu caranya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan adab-adab salam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman dan semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi, silahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih
kita kan memang dianjurkan untuk menyebarkan salam. Dianjurkan menyebarkan salam ini di mana-mana. Sifatnya anjuran ya, bukan wajib. Ketika kita menyebarkan salam berarti kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menyebarkannya berarti kita tidak mendapatkan dosa. Ya. Lantas ketika kita ya mau menyebarkan salam, namun ternyata ya orang yang di hadapan kita adalah non Muslim. Ya, misalkan di pasar ada non Muslimnya, ya Yahudinya, Nasraninya misalkan, ada Budanya, ada Hindunya, atau ketika di kantor kita, ya kebetulan ya teman kita ya itu non Muslim atau tetangga kita, ya ketika kita keluar rumah ya, sedangkan ya tetangga kita itu non Muslim, ya apakah kita diperintahkan untuk ya menebarkan salam kepada mereka? Maka kita jawab tidak. Ya, para ulama sepakat tidak diperkenankan bagi kita, tidak diperbolehkan bagi kita mewaris salam kepada orang-orang non Muslim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani. Bagaimana dengan selain itu dari kalangan non-muslim seperti orang ateis? Maka para ulama mengatakan tidak boleh juga. Orang ateis lebih buruk dari orang Yahudi dan juga Nasrani. Demikian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala masukkan surganya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama adalah banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah, mohon rahmat padanya. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mohon rahmat Engkau ya Allah. Ini setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih banyak doa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh hidayah Allah, kemudian mulai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya, berteman dengan orang-orang saleh. Karena ketika kita berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, ya, maka teman tersebut akan mengarahkan pada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada amal-amal saleh yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai ya kalau kita lihat ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada kisah di zaman ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib. Abu Talib ini meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Di mana ketika Abu Talib ya dalam keadaan sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Talib, mengajak Abu Talib masuk Islam. Di sisi Abu Talib ada di dengkot Quraisy, ya, ada dengkot Quraisy, Abu Jahal dan juga yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang mana
nanti dengan kalimat tersebut aku bisa berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata orang Quraisy tersebut mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agama nenek moyangmu? Apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muthalib?" Kemudian Rasulullah SAW mengajak Abu Talib ya untuk masuk Islam yang kedua kalinya. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Ya, sampai akhirnya ya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Artinya teman ini sangat berpengaruh sekali. Ya, teman buruk kata Ibnu Hajar. Ya, dalam hadis ini merupakan bahaya ya berteman dengan teman yang buruk. Sehingga ketika kita ingin menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan apa? Dengan berteman dengan teman-teman yang saleh. Kemudian yang ketiga, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kita rajin untuk menghadiri pengajian. Ya, pengajian seperti ini dalam rangka ya memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadir sholat berjamaah ya. Jika kita sholat berjamaah ya, maka para malaikat itu mendoakan kita agar kita memperoleh rahmat Allah, agar kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kiat-kiat mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam ketaatan ini merupakan salah satu sarana memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang misalkan ya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat berjamaah di masjid, salat 5 waktu. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon nih amal ini ya supaya istiqamah sehingga nanti kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Ada lagi? Ya. Iya. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Teman kita non muslim. Kemudian pada saat kita berjumpa dengannya ya, ia mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Apa jawaban kita? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah oleh kalian wa alaikum. Ya, wa alaikum. Ya. Wa alaikum. Jadi kalau muslim ucapkan salam pada kita, Yahudi, Nasrani, Hindu atau Buddha ya, ucapkan assalamualaikum ya, maka kita jawab waalaikum juga agar menimpa kalian semua. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat sejarah di zaman Rasulullah SAW ya, orang-orang muslim dari kalangan ahlul kitab ya, dari kalangan Yahudi, mereka ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, ketika mengucapkan salam bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, lainnya dibuang gitu. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya doa keburukan. Assalamualaikum doa keburukan, artinya adalah semoga kebinasan atas kau wahai Nabi. Itu orang non muslim ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ya, berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi di jalan tempat manapun, kemudian mereka mengucapkan assalamualaikum, kebinasan atas kalian wahai Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab waalaikum,
juga agar menimpa kalian semuanya. Kebinasan juga kan menimpa kalian semua. Dari sini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mereka mengucapkan salamnya assalamualaikum, sebagian ulama mengatakan jawabnya tetap waalaikum. Ya, waalaikum. Ya. Karena maksud ucapan salam mereka adalah mendoakan keburukan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, maka ada sebagian ulama mengatakan tetap menjawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena apa? Alasannya adalah karena Islam mengajarkan prinsip keadilan. Ya, Islam mengajarkan prinsip keadilan. Begitu. Namun wallahu a'lam bishawab, yang pendapat yang tepat adalah ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawabnya adalah waalaikum. Demikian. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpapasan dengan dua orang. Satu muslim, satu non muslim. Atau kadang kita berpapasan dengan lebih dari dua orang. Ya. Misalkan 3 orang muslim, 4 orang non muslim. Atau ketika kita masuk kantor, ya, di ruang kantor kita besar, dan di situ ada non muslim, ada juga muslim. Ya, meskipun barangkali mayoritas adalah muslim, ya. Di situ misalkan ada 3 orang non muslim, ya, kemudian ya, sisanya adalah muslim. 15 orang muslim misalnya. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada mereka? Kaum muslimin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mengucapkan kalimat assalamualaikum. Tapi tujuannya adalah untuk saudara-saudara kita yang muslim. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wan Usamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin abadil awsan wal yahud assalamu alaihim Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Usamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari berjalan dekat suatu majelis yang di dalamnya bergabung antara orang-orang Islam, orang-orang musyrik dari kalangan para penyembah berhala, dan juga orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam pada mereka. Ya. Jadi satu hari Rasulullah SAW bersama dengan Sama radhiyallahu seorang sahabat Rasulullah SAW yang masya Allah ya, pernah diangkat menjadi komandan perang ya, ketika usianya 17 tahun. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu naik kendaraan keledai boncengan dengan Usama. Ya. Ketika mengendarai keledai tersebut, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di jalan berpapasan dengan satu majelis. Majelis tersebut di situ campur. Ada kaum muslimin, ada orang-orang Islam, ada orang-orang musyrik, ada juga orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW ya, mengucapkan kalimat salam pada mereka, assalamualaikum. Dari hari sini para ulama memberikan penjelasan. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan ketika kita melintas ya satu tempat, melewati satu tempat, kemudian kita menjumpai ya beberapa orang di situ, Anda muslim dan juga non muslim, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salam dengan tujuan ucapan salam tersebut ditujukan kepada
orang-orang muslim. Atau misalkan di antara hadirin ya sebagai ya pimpinan, misalkan pimpinan perusahaan atau di kantor ya sebagai kabid misalkan ya, kemudian memimpin rapat, sementara ya stafnya ada yang muslim, ada juga non muslim. Bagaimana ketika melakukan pembukaannya? Silakan dengan mengucapkan salam, tidak masalah. Yang mana salam tersebut ditunjukkan kepada staf-staf muslim. Jadi tujuan kita mengucapkan salam tersebut tujukan pada staf-staf kita yang muslim. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Sekarang orang-orang muslim berpenampilan ya, seperti halnya kaum muslimin. Wanita-wanita mereka berhijab. Ya. Kemudian laki-laki mereka menggunakan qobyah. Bagaimana? Ya. Ketika kita ya lintas sebuah komunitas baru, ya, maka kita mengucapkan salam pada mereka atau bagaimana? Para ulama memberikan kaidah nahkumu bid-dhawahir. Kita itu menghukumi sesuai dengan yang nampak. Kita menghukumi sesuai dengan yang nampak. Ketika yang ada di hadapan kita ya mengenakan ya atribut-atribut Islami, pakaian-pakaian Islami, atau dia mengucapkan kalimat syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, maka kita hukumi muslim. Kita hukumi muslim ya. Penampilannya juga penampilan muslim, kita hukumi muslim. Hingga sampai datang pada kita suatu bukti bahwasanya dia adalah non muslim. Fulan, ketika ketemu fulan mengucapkan salam, penampilannya muslim, pakai baju koko terus, pakai baju koko, pakai peci gitu. Ya. Assalamualaikum, salam. Itu hari, ya pada waktu hari Ahad kita lihat fulan masuk ke tempat peribadahannya. Oh berarti dia non muslim. Saat itu ya kita tidak boleh mengucapkan salam kepada dia. Ya, pada dia. Gimana mengucapkan salam sebelumnya? Diampuni Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami karena kami lupa dan juga karena kami salah. Ya, kita salah. Salah itu bukan kekuasaan kita. Sehingga dimaafkan. Begitu. Ya. Demikian ya, Pak. Jadi intinya kita menghukuminya menurut lahirnya, menurut lahirnya. Kalau lahirnya muslim, dia tinggal di komunitas muslim, ya, dia mengenakan pakaian-pakaian muslim, kita hukum muslim, ya. Atau dia mengucapkan kalimat syahadat, ya, kita dapat berita mengucapkan syahadat, maka dihukum muslim. Ya, kita ucapkan salam padanya. Adapun ternyata nanti setelah itu ternyata salah kita, ya kita tidak mengucapkan salam padanya dan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kekuasaan kita. Allah a'lam bishawab. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, salam ini adalah salam syiar bagi agama tertentu. Ya, syiar bagi agama tertentu. Kita memiliki agama tersendiri, ya, itu agama Islam. Dan ketika kita beragama Islam juga, alhamdulillah di negara Indonesia ini kan kita diberi kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam. Di antara syariat Islam adalah salam. Ya, salam. Lantas bagaimana dengan ketika kita sebagai pejabat publik misalkan? Siapa tahu kan di sini pejabat publik itu gubernur
ya misalkan, atau bupati ya, atau kabid apa, atau ketua apa gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu. Ya. Gimana? Ya, ketika yang ada di hadapan kita adalah orang-orang yang non muslim. Gimana? Yang pertama, kita ucapkan salam karena memang di hadapan kita ada muslim juga, tujuan untuk mereka. Yang kedua, kita mengucapkan salam, salam yang sifatnya umum. Apa itu? Selamat pagi, selamat siang. Ini para ulama membolehkannya. Kalau di situ mengandung masalah. Salam yang sifatnya umum. Adapun salam yang sifatnya khusus sebagai siar agama mereka, maka di dalam agama Islam ini tidak diperkenankan. Ya, salam-salam yang sifatnya khusus. Ya kan? Yang umum saja. Setelah assalamualaikum, kemudian kita ucapkan salam yang umum. Selamat siang, selamat pagi, ya, selamat malam. Kalau hal itu ada kemaslahatannya, ada kebaikannya. Adapun salam-salam yang ucapkan sekarang itu kan salam-salam khusus agama tertentu, ya, agama A, agama B, agama C. Di dalam agama kita tidak diperkenankan. Demikian. Ada lagi? Cukup. Ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ilmu dan hidayah amal. Karena terkadang seorang sudah mendapatkan hidayah ilmu namun belum mendapatkan hidayah amal. Tahu tentang keutamaan sholat berjamaah namun tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kan ilmunya dapat tapi hidayah amalnya, hidayah taufiknya belum dapat. Seorang sudah tahu tentang keutamaan salam misalkan, ya, keutamaan salam besar sekali, ya, lantas kita tidak mengucapkan salam terutama kepada anggota keluarga kita, padahal anggota keluarga kita, istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita paling berhak untuk apa? Didoakan, iya kan? Sedangkan salam tadi kan merupakan doa. Oleh karena itu sebarkan salam, ya, di rumah tangga kita, kemudian anak-anak kita juga ajarin salam pada anak kita. Ketika anak kita masuk ya ke rumah, ya, kemudian anak kita tidak mengucapkan salam, stop dulu, supaya mengucapkan salam, supaya mendoakan kita juga mendoakan anak-anak kita, sehingga kita selamat dari berbagai bencana, kita selamat dari berbagai musibah dan juga yang lain-lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.